Sekarang gue kasih ini ya guidance dari Goddess. Kita lihat buat Taurus dari tanggal 15 sampai 31 ya. Guidance-nya apa sih dari Spirit ya, dari malaikat-malaikat yang baik ya kan, apa sih petunjuknya, kasih doang petunjuk buat Taurus, masuk buat gue ya kan, secara gue juga Taurus. Lama gue gak akan klarifikasi ya karena memang udah cukup jelas. Kalau pingin lebih detail dan kalau emang cocok dan pingin tahu lebih banyak, bisa kok ini kontak untuk apa sih namanya personal reading ya. Jadi biar lebih detail ke kasusnya kamu aja. Kamu bisa nanya terserah. Sama energi hari ini secara general. Leap of faith. Can you read it? Nah. Oh. Bisa baca nggak? Gue bacanya deh. Leap of faith. Take a risk and put your heart's true desire into action. So, leap of faith itu artinya maju aja. Percaya apapun nanti yang akan terjadi, it's all good, bakalan baik-baik saja. Jadi ambil resiko. Ambil resiko kalau memang itu ya. Jadi apapun keinginan, hasrat, mimpi kamu ya, kalau emang harus ambil resiko, just do it. Ambil aja. Itu saran dari Spirit sama mereka gitu. Bilangnya apapun masalah kamu sekarang, entah itu dengan komitmen dengan kerjaan ya kan, dengan kerjaan, rumah tangga, dengan pemerintah, apapun itu komitmennya ya. Kalau memang itu yang lagi menjadi masalah, ambil saja resikonya. Apapun nanti yang akan terjadi, itu semua akan itu kan semua untuk mimpi kamu. Itu mimpi kalian. Worth action. Jadi dan itu action itu apa sih, nggak akan sia-sia, pasti worth it. Oke guys, udah sampai sini aja untuk tarot readingnya. Gue mau lanjut ke planet movements, apa dampak Saturn, Jupiter dan Venus in retrograde di chart kamu. Oke. Karena gue udah catat di sini loh buat Taurus. Ya gue langsung bacain aja deh daripada gue nyari-nyari gitu kan, lebih lama. Oke, untuk Taurus, Venus retrograde di second house, di rumah kedua. Artinya itu about value ya, about value, tentang worthiness itu ya, value kan nilai-nilai kamu ya, nilai-nilai kamu, tentang finance juga, tentang ekonomi, pekerjaan, keuangan, material possession ya. Dan Venus itu dia karakter planet Venus itu adalah relationship, partnership, sama beauty. Jadi di saat planet lagi retrograde, artinya kita dikasih kesempatan untuk revisi, revalue, reevaluate gitu, semua yang sudah kita pahami ya, semua yang sudah kita, atau bahkan kita dikasih second chance, kita kasih kesempatan kedua untuk melihat kembali hal-hal yang masih janggal di kita gitu ya, dan dikasih kesempatan kedua untuk lebih memperdalami situasi tersebut, untuk bisa lebih dapat kejelasan tentang semua nilai-nilai yang kita tanamkan
lakukan itu memang sudah cocok belum sama nilai kita sendiri gitu. Bukan karena nilai dari orang tua, nilai dari teman-teman, tapi nilai dari kita sendiri. Oke. Karena kita sudah punya kemampuan untuk memberi nilai suatu masalah, keadaan, situasi, ya. Terus itu di Venus, selama Venus in retrograde bakalan CLBK gitu. Bakalan mantan-mantan yang mungkin mulai bermunculan atau kalian sendiri yang akan nongol gitu kan. Mulai kontak-kontak mereka, ya kan. Ya menurut saran dari gue selama Venus in retrograde jangan ambil keputusan. Silahkan bermain, silahkan reuni, silahkan tapi jangan ambil keputusan yang ultimate decision gitu. Jangan dulu, karena biasanya Venus in retrograde itu kita dikasih kesempatan untuk berhalusinasi dan berilusi. Nanti setelah Venus direct keluar tuh yang hasil-hasilnya, nongol hasil-hasilnya. Mendingan ditahan-tahan. Dan ini nggak hanya karena Venus itu kan juga beauty ya. Jadi menurut gue jangan operasi, kalau emang kepikiran untuk operasi plastik lah atau apapun itu, jangan dulu, daripada ntar malah resiko jelek, ya kan, berantakan kerjaannya, ya kan, mendingan jangan. Sama bisnis, kontrak-kontrak, dealing kayak gitu, mendingan jangan dulu, ya. Termasuk properti, aset dan segala macamnya itu jangan dulu, karena ini emang di second house, di rumah kedua kamu. Itu tentang material possession juga. Oke, jadi jangan dulu deh gitu, ditahan sampai nanti tanggal 21 Juni dia balik direct Venus. Oke, Saturn in retrograde buat kamu Taurus di 10th house, di rumah ke-10, yang mana adalah tentang karir, struktur, sosial status, reputasi, public image, masculinity, masalah yang-nya kita, masalah maskulin. Terus Saturn itu sukanya, ya, karakternya si Saturn itu kita disuruh reevaluasi masalah pekerjaan kita, bisnis kita itu sudah memang untuk jangka panjang atau enggak, ya. Dan strukturnya bagaimana, ya. Dan status kalian, sosial status kalian, reputasi, public image kalian seperti apa, kita diminta reevaluasi itu, ya. Karena Saturn itu akan menuntut kita untuk melatih disiplin diri untuk lebih bisa terorganisasi menuju long term goal. Jadi untuk menuju ya hal-hal yang punya jangka panjang gitu. Terus Jupiter retrograde in 9th house. Ya. 9th house itu adalah house of travel. House of travel itu jadi 9th house, rumah ke-9 itu tentang travel, memang tentang foreign, ya, tentang foreign, cross cultural relation, bisa import export, ya, tentang wisdom, filosofi, higher education, religion, ya, tentang agama, kepercayaan, ideologi, ya. Jadi di saat Jupiter itu sendiri karakternya adalah keberuntungan, yang membawa keberuntungan. Jupiter gue di Taurus. Yang membawa keberuntungan, membawa wisdom dan growth. Growth itu adalah perkembangan dan pertumbuhan jiwa kita sendiri, ya, perorangnya. Oke, jadi kita diminta untuk reevaluasi ideologi kita, filosofi, kebijaksanaan, nilai-nilai kita,
agama, cross cultural, bagaimana kita memandang dunia, okay? Gitu. Lalu satu lagi adalah polarity axis south north to north nodes ya. Kemarin selama 2 tahun terakhir ini polarity axis-nya itu di Capricorn sama Cancer ya. South-nya Capricorn, north-nya itu di Cancer. Nah, maksudnya itu south dan north ini adalah south north nodes kita itu adalah bagian dari kita. Kita sudah terbiasa punya pattern. Jadi old self kita yang lama menuju ke takdir dan nasib kita yang baru. This is north nodes ya. Nah, kalau ini kan karena ini kolektif energi dari semestanya gitu ya. Fokusnya adalah di Capricorn dan Cancer. Waktu kemarin baru pindah bulan Februari, kamu tuh selama 2 tahun terakhir ini fokusnya ada di rumah ke-9, yaitu tadi House of Travel, yang untuk travel, foreign cross cultural, ideologi, tata, yang terus harus dibalanskan dengan Cancer. Cancer itu ada di third house kamu, di rumah ketiga. Ya, di rumah ketiga. Which is ya, di rumah ketiga itu adalah komunikasi, persepsi, perspektif, sosial, aktivitas sosial, dan siblings. Dan biasanya Cancer itu adalah punya karakter sangat taking care ya, nurturing. Dia sangat perhatian, isinya itu rumah, biasanya feminine side. Jadi untuk lebih agak feminin ya dalam berkomunikasi, berpikir dan mempunyai persepsi seperti itu ya. Jadi nah, itu kemarin selama 2 tahun ini. Untuk tadi kan sekarang pindah ke mana namanya, ke Sagittarius Gemini. Sekarang ada di axis polarity axis Sagittarius dan Gemini. Sagittarius kamu ada di, kalau Taurus isinya Taurus, Aries, Pisces, Aquarius, Capricorn, Sagittarius. Ada di rumah ke-8 kamu, house 8 house. Itu adalah merging sex, intimasi, share finance, bahasa Indonesia mampus nih. Share finance ya, berbagi sources ya, sumber keuangan, sumber properti bisa, dan pinjaman, taxes, masalah pajak, misteri kayak gitu-gitu. Itu di rumah ke-8. Ini udah biasa buat kamu nih, ngurusin yang begini, masalah pajak ya kan, masalah aset, properti, ini udah biasa nih, Taurus lagi gitu kan, ngurusin begini. Itu yang harus diimbangkan dengan Gemini ada di rumah kedua. Balik lagi, nilai-nilai, value, finance, kerjaan, ekonomi, ya. Jadi kita diminta coba balance. Jadi kita lebih mendalami ke arah pekerjaan kita, work habit kita ya, tentang income, daily routines, material possession kita gitu, yang benar-benar personal loh ya, lebih personal. Bukan kan kalau di rumah ke-8 kita harus, dimana kita harus share ya kan. Untuk rumah kedua itu lebih ke personal dan kebiasaan kita dalam bekerja dan etika dalam bekerja kita, itu kita minta kita diminta untuk membangun itu gitu. Oke, udah segitu aja dulu ya, makasih. Nah, mungkin ini nggak akan ada lagi sampai ada perubahan
tentang planet-planet yang bergerak. Oke, thank you, makasih udah mau nonton. Oke, kalau emang suka sama gaya gue baca dan informasi emang berguna, jangan lupa untuk jempolnya dan subscribe ya. Dah.